Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 yaitu turunan fungsi aljabar fx 3x pangkat 5 tambah 2x pangkat 3 tambah 4x. Di sini kita akan mencari f aksennya, maka ditulis fx sama dengan, karena 3x pangkat 5 itu diturun jadi 5 kali 3x pangkatnya turun jadi 4. Di sini tambah 3 kali 2 x pangkatnya turun jadi 2 tambah, karena ini x jadi tinggal 4 saja. Di sini tinggal dijumlahkan yaitu 5 kali 3 15 x pangkat 4 tambah 3 kali 2 6 x pangkat 2 tambah 4. Jadi di sini ada turunan fungsi trigonometri fx sama dengan 2 sin dalam kurung 3x plus 5. Tinggal turunin aja 2, karena ini 3x jadi turun 3, turunan dari sin itu cos. Ini tinggal diturunin aja jadi 3x plus 5 dan tinggal dikali aja 6 cos 3x plus 5. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Di sini ada turunan fungsi trigonometri rantai fx cos 4 dalam kurung 3x min 1. Fx sama dengan cos 4 3x min 1. F aksen x ini sama dengan min 4 cos 3. Kenapa ini 4? Karena dari turunan dari cos 4. 4 itu turun di sini. Terus cos 3 3 ini turun dari cos 4. Terus 3x min 1 ini turun, dan turunan dari cos itu sin. Sin itu 3x min 1. 3-nya dapat dari mana? Dapat dari 3x, turunan dari 3x. Terus min 4 ini dikali sama 3 jadi min 12 cos 3. Cos 3 ini tetap turun. Terus 3x min 1 tetap turun. Sin 3x min 1 turunan dari yang atas ini, turun ke bawah maksudnya. Terus abis itu min 6 ini dapat dari min 12 dibagi hasil, kalau misalnya min 12 ini tuh dibagi berapa? Dibagi 2. Min 6 jadinya min 6 cos 2 3x min 1. Nah, karena tadi dibagi 6 jadi sini taruhnya 2 cos 3x min 1. Terus ini tuh di kebawahin aja jadi sin 3x min 1. Habis itu min 6 cos pangkat 2 itu turun ke bawah, ini turun ke bawah. Terus karena 2 cos sama sin itu sama dengan sin 2x, itu jadi langsung aja di sini tulis sin 2x, x itu 3x min 1 sama dengan min 6 cos pangkat 2 3x min 1. Dari sini sin 6x min 2 ini dapat dari 2 ini dikali pelangiin 3x sama dikaliin 1, jadi sin 6x min 2. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini saya Joshua Emmanuel ingin menjelaskan tentang mencari interval naik atau turun dari turunan fungsi aljabar. Di sini sudah ada contoh soalnya. Ada fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 9x. Nah, di sini kita pengen mencari fungsi naik, berarti syarat dari fungsi naik adalah lebih besar daripada 0. Ya, ini adalah salah satu dari contoh fungsi aljabar karena ini ada variabel x-nya. Nah, langkah pertama kita cari dulu turunannya itu bagaimana. Di sini ada ini x pangkat 3 kita turun jadi 3x pangkat 2, 3 kali 1 3, 3 kurang 1 2. Lalu 6x kuadrat kita dikali dulu 6 kali 2 12, 2 kurang 1 1. Lalu tambah 9. Nah, di sini karena variabelnya pangkat 1, jadi kita hilangkan variabelnya jadi 9 doang. Nah, untuk menghilangkan yang depannya ini kita bagi semuanya dengan 3. Jadi 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4, dan 9 bagi 3 sama dengan 3. Lebih besar daripada 0 karena kita pengen mencari fungsi naiknya. Ini udah ketemu variabelnya. Langkah keduanya itu difaktorkan. Jadi ketemu x min 3 dan x min 1. Di sini kita pakai pindah ruas. Jadi ketemu nilai x-nya, x sama dengan 3, dan di sini x-nya ini sama dengan 1. Nah, variabel ini kita pakai untuk ini. Kita pertama ganti x-nya menjadi 0 karena sebelum 1 itu ada angka 0. Jadi 0 kuadrat ya. 0 kuadrat lalu 4 kali 0 dan 3-nya tetap. Hasilnya 3, sisa 3. 3 itu lebih besar daripada 0. Lalu
Untuk satunya lagi, kita ganti sebelum angka 3 ada angka 2, maka kita ganti X-nya menjadi angka 2. Jadi 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 tambah 3. 4, 2 maka 2 4 kali 2 8, 3 4 kurang 8 tambah 3. Berarti hasilnya min 1. Min 1 lebih besar daripada 0. Udah ketemu nih titiknya. Pakai yang ini. Untuk kita pakai di sini jadi. Dia udah naik dulu, lalu saat di titik 1 dia mulai turun, dan dia naik lagi di titik 3 ini. Dia naik sampai seterusnya. Jadi selanjutnya saya ingin menjelaskan nomor 5, yaitu mencari nilai stasioner, maks dan minimum dan gambar pada turunan trigonometri. Nah, di sini contoh soalnya ada fx sama dengan sin 4x plus 10. Maka caranya fx turunan sin turunan itu cos, berarti 4 cos 4x ini kita turunkan lagi 4x plus 10. Nah, 4x plus 10. Selanjutnya kita bagi 4 karena kita ingin menghilangkan 4 yang di depan sini. Berarti hasilnya akan menjadi cos 4x plus 10. Selanjutnya kita akan mencari nilai x-nya, yaitu dengan cara cos 4x plus 10. Karena cos yang hasilnya 0, yaitu cos 90 derajat. Karena ini sama-sama cos, kita bisa coret. Berarti sisa 4x plus 10 yang sama dengan 90. Berarti 4x 10 kita mundurin ke belakang, berarti 90 dikurang 10 hasilnya 80 dibagi 4 yang hasilnya menjadi 20. Jadi x nya 20. Selanjutnya kita juga akan mencari cos 4x plus 10. Selain cos 90 derajat yang akan menghasilkan 0, ada lagi cos 270 derajat. Karena sama-sama cos, kita bisa coret 4x plus 10 270. Caranya sama, 4x 270 kita kurangkan dengan 10 berarti 260. X sama dengan 260 dibagi 4 yang hasilnya akan menjadi 65. Berarti di sini kita untuk memastikan menggunakan cara, lalu kita masukkan fx sin 4x plus 10. Berarti di sini tinggal masukin fx-nya kita ganti dengan 20. Sin 4 dikali 20 tambah 10. Berarti sin 4 dikali 20 hasilnya 80 ditambah 10 hasilnya 90. Berarti sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1. Berarti di sini kita dapat 20,1. Selanjutnya kita memastikan yang x di sebelah sini. Caranya sama, x-nya kita ganti dengan 65. 4 dikali 5 hasilnya 260 ditambah 10 hasilnya 270. Nah, sin 270 hasilnya min 1. Berarti kita dapat 65, min 1. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6, yaitu tentukan persamaan garis singgung dari Y sama dengan 3x kuadrat min 3x min 2 yang sejajar dengan garis Y min 9x plus 4 sama dengan 0. Langkah pertama, turunin yang ini dulu. Y sama dengan 3x kuadrat min 3x min 2. Y aksen sama dengan 6x min 3. 6 itu dari 3 dikali 2. Langkah kedua, turunin yang ini. Y sama dengan Y min 9x plus 4 sama dengan 0. Sama aja, berarti Y sama dengan 9x min
4. Nah, Y di sini garis yang ini sama aja M2. Jadi M2 sama dengan 9. Selanjutnya kita cari X1. Cari X1-nya itu menggunakan Y aksen dengan M2. Y aksen sama dengan M2. Y aksennya yang ini 6X min 3 sama dengan 9. Berarti di sini 6X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2. Selanjutnya kalau udah kita cari kita masukin si X-nya itu ke sini. Ya, sama dengan 3X kuadrat min 3X min 2. 3 2 min 3 2 min 2 sama dengan 12. 3 dikali 2 6 min 2 hasilnya sama dengan 4. Kalau udah selesai sampai sini, selanjutnya kita pakai rumus PGS-nya itu sama dengan Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Y-nya tetap Y. Y1-nya itu ini 4. M-nya kita pakai yang ini 9. X1-nya kita pakai yang ini X1. Ini sama aja Y1 sama dengan min 2. Selanjutnya Y min 4 sama dengan ini dikali pelangi 9X min 18. Y sama dengan 9X 18 dikurang min 4 sama dengan min 14. Berarti sama aja Y min 9X plus 14 sama dengan 0. Selesai.